Oke, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini dan kali ini saya akan melakukan road review untuk helm DTC dan kali ini untuk yang motif Alex Espargaro. Oke, jadi untuk first impressionnya sih lumayan mantap ya. Jadi kalau di kecepatan under yang 60 km ini lumayan nyaman sih. Dan ini kacanya juga udah saya ganti pakai merek yang Iridium Norris, jadi buat siang gini lebih mantep dan nggak silau, jadi worth it buat harian. Karena kalau malam ini juga masih kelihatan karena memang tipenya ini adalah Revo. Nah, selnya ini sih kemungkinan ada dua ya, jadinya kalau yang L itu lumayan mendekati M, tetapi kalau kita pilih sel yang XL itu biasanya akan batokannya yang atas itu lebih menonjol dan lebih gede tentunya. Mungkin bagi kalian yang membandingkan dengan helm yang keluaran terbaru dari KYT dan cukup diminati juga sih, yang membuat helm TTC ini harganya makin anjlok. Yang dulunya ini sekitar masih 1 jutaan ke atas, sekarang bahkan second-hand itu hampir di bawah 800 itu udah bisa ya. Itu yang membuat anjlok KYT Striker, dan ini TTC lebih banyak dibanding harganya ya. Cuman untuk kualitasnya sih kalau menurutku KYT Striker dibandingkan dengan KYT TTC ini lebih kalah ya, karena TTC ini udah menjadi khasnya tersendiri. Kalau Striker itu malah busanya kelihatan kurang menurutku, jadi busanya lebih malah mirip R10 atau RC7 ya. Mungkin KYT ini ingin menjual bagian interior luarnya aja ya, jadi busanya untuk Striker itu sangatlah kurang dan bahkan mending TTC daripada itu. Kalau busanya ini kan udah slot intercom dan juga keluaran terbaru yang V4, ini membuat ya filternya kalau pakai riding ini lebih aman, dan tentunya fan-nya juga berfungsi sehingga jadi lebih berguna gitu. Nah, untuk motifnya sih tinggal selera aja ya, cuman karena kemarin akhir-akhir tahun itu baru rilis sehingga membuat harganya ini terombang-ambing ya. Dan mungkin peminatnya juga masih banyak TTC daripada yang Striker ya, karena Striker sendiri itu kalau menurutku nanggung banget sih. Mau pilih yang misalkan pengguna R10 mungkin tahu ya, R10 atau RC7 itu di atasnya dikit dapat striker, tapi harganya hampir mendekati TTC, jadi segmen pasarnya ini mungkin nanggung banget. Seharusnya untuk harga segitu sih udah dikasih busa yang di atasnya TTC kalau mau menganjlokkan TTC ini. Cuman kayaknya KYT sendiri masih memilih TTC ini sebagai segmentasi yang lumayan ya, jadi biar nggak terlalu kalah dengan Strikernya mungkin. Bahkan yang aku rasain kalau memakai TTC ini sangatlah beda daripada yang keluaran terbaru Striker itu. Dan juga mungkin karena pengaruh busanya ya pertama, dan selnya mendekati Striker itu mendekati K2R. K2R itu hampir mirip dan plug juga selnya ukurannya, karena mungkin bahkan lebih mantap K2R nya dari busanya daripada Strikernya ya. Cuman kelemahan dari TTC ini sendiri sih kalau dipakai di kecepatan yang 60 kpj ini masih ada angin yang masuk atau wind noise nya itu masih kerasa banget. Walaupun desainnya yang cukup minimalis, dan tahu sendiri ya spoiler belakangnya itu sangat-sangatlah tipis, jadi kalau kepentok dikit itu udah rawan patah banget ya.
Dan tahu sendiri mungkin bagi pengguna TTC ini, kalau partnya dari wings yang belakang itu entah mungkin salesnya atau grosirannya nggak ada ya, jadi itu partnya susah banget didapetin. Kalau kita lihat dari bobotnya juga, ini saya perbandingan aja ya, bobotnya lebih ringan KYT TTC daripada striker. Nah, striker itu cuman menang desain luarnya aja menurutku, jadi untuk dalamnya itu masih kurang, dan yang saya bilang tadi lumayan nanggung. Dan mungkin juga untuk replacement visornya sendiri lumayan agak susah kalau pakai striker, karena kalau pakai TTC ini kan bisa dipasang di aftermarketnya Norris, dan mungkin bisa merek lain ya, GMA gitu. Tapi kalau striker saya lihat belum ada yang menduplikat visornya ya, jadi kalau pakai ori itu lumayan susah nyarinya. Sebelumnya sih sudah saya review, dan dari banyak motif yang saya review itu hampir sama ya, karena kualitasnya itu cuman beda motifnya aja yang saya bahas. Jadi mungkin bisa kalian slide di video sebelumnya untuk review lengkap saya. Dan ini saya cuma membandingkan dengan helm striker yang keluaran terbaru, dan ini membuat helm TTC ini menjadi harganya anjlok. Dan tapi anehnya masih banyak yang cari helm ini daripada yang keluaran terbaru striker ya, mungkin karena kenyamanannya ada segmentasi sendiri ya. Untuk fan-nya sih hampir-hampir mirip dan terkesan nggak ada upgradean. Fungsinya juga sama sih, cuman di helm strikernya itu terlihat lebih aerodinamis, dan di TTC ini kan cuman tahu sendiri kan helmnya minimalis, jadi lebih simple dibikin fan-nya ya. Kalau di strikernya itu lebih agak menonjol, dan juga mungkin bisa dikatakan lebih, malah yang terlihat itu fan-nya di jidat dan di mulut ya yang lebih menonjol. Nah, dan juga dari durasi penggunaannya saya lebih memilih TTC ini daripada yang striker, karena tingkat beratnya juga yang mempengaruhi. Kalau kita pakai berjam-jam itu pegel banget. Kalau di striker hampir mirip dengan K2R lah ya. Kalau TTC ini lumayan ringan, dan juga motifnya juga lumayan bervariasi dibandingkan dengan keluaran terbaru. Walaupun masih sama-sama single visor, dan satu-satunya mungkin yang pakai double visor itu malah yang K2R ya. Tetapi resikonya mungkin menambah helmnya jadi lebih berat, dan juga nggak kompleks gitu jadinya. Oke, mungkin itu aja ya. Apabila ada yang mau ditambahin bisa cek di komen di bawah. Oke, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan see you.